Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan di dunia ini, kebanyakan manusia mengalami yang namanya penyesalan. Tidak tertutup kemungkinan kita yang hadir di sini pun pernah mengalaminya. Penyesalan boleh jadi berupa peluang emas hilang dari hadapan kita. Penyesalan karena kesempatan emas terlewati begitu saja. Dan inilah penyesalan-penyesalan yang ada di dunia ini. Kalau boleh khatib ambil contoh, dalam investasi tanah misalnya, 11 atau 15 tahun ke belakang, kita tahu harga tanah begitu cukup murah. Dan pada saat yang bersamaan, di antara kita ada yang memiliki dana atau uang untuk membelinya. Tetapi entah kenapa, karena berbagai pertimbangan kita tidak jadi membelinya. Padahal saat itu harga tanah cukup murah. Maka saat ini harga tanah yang 11-15 tahun yang lalu sudah membumbung tinggi harganya, selangit harganya, begitu tinggi harganya. Maka kita akan berbicara pada diri sendiri, sayang, kenapa dulu saya tidak investasi tanah? Kita mengalami penyesalan, menyakitkan memang, tetapi itu masih bisa kita perbaiki. Saat ini seberapapun harga tanah, jika memang ada dananya dan kita memiliki uang, kita masih bisa membelinya untuk sebuah investasi yang kemungkinan 11-15 tahun yang akan datang akan jauh lebih mahal harga tanah dibanding hari ini. Artinya penyesalan yang kita rasakan di dunia ini toh masih bisa kita perbaiki. Tetapi ada satu penyesalan yang tidak akan pernah berguna selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa kita perbaiki. Tidak lain adalah penyesalan seorang hamba Allah nanti di hari kiamat kelak. Penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Inilah penyesalan yang tidak ada gunanya dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 21 dan 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati
Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut dan Allah serta malaikat datang bersaf-saf, berbaris-baris, kemudian didatangkan neraka jahanam, maka pada saat itu manusia teringat. Tapi apalah artinya sebuah ingatan? Saat itu tidak ada gunanya mengingat sesuatu pada saat itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa dulu waktu hidup di dunia saya tidak melakukan kebaikan untuk menebus atau untuk menjadi jaminanku di hari kiamat saat ini. Itulah penyesalan yang tidak akan pernah berguna sedikit pun dan tidak akan pernah bisa lagi diperbaiki. Menyesal kenapa tidak salat dengan benar. Menyesal kenapa enggan mengeluarkan zakat dan sedekah. Menyesal kenapa tidak rutin membaca Al-Quran. Menyesal kenapa tidak mendidik istri dan anak secara serius. Menyesal kenapa tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai ungkapan sesalan kita di dunia sebelum ajal menjemput. Tetapi sekali lagi, penyesalan ini tidak akan pernah berguna dan tidak akan pernah bisa lagi diperbaiki. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan seorang hamba nanti di hari kiamat, kalaupun dia memiliki harta yang tidak terhingga, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, kalaupun dia memiliki emas sebesar bumi sekalipun untuk menebus di hadapan Allah, maka tebusannya ditolak mentah-mentah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran, maka tidak berguna sedikit pun harta yang dimilikinya, sekalipun dia memiliki emas sebesar bumi untuk menebus dirinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu penyesalan yang masih bermanfaat dan berguna yang bisa kita lakukan adalah menyesal saat nyawa masih dikandung badan. Menyesal saat malaikat maut belum datang menghampiri kita. Maka inilah penyesalan yang masih bisa kita usahakan, penyesalan yang bermanfaat dan berguna, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Sesenja apapun usia kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka hati-hati jangan sampai terprovokasi oleh setan durjana yang membisikkan di telinga kita, sudahlah, kamu ini sudah tua, kamu sudah terlalu banyak dosanya, tidak mungkin lagi Allah mengampuni. Walhasil setan akan membuat perangkap dalam bisikan bahwa apa yang kita lakukan sudah tidak akan pernah berguna lagi. Padahal saat ini kita masih bisa menghirup udaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat ini kita masih bisa menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah insyaallah sebentar lagi. Tetapi setan terus memprovokasi dengan bisikan-bisikan seperti yang sudah khatib sampaikan tadi. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan motivasi kepada kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sesenja apapun usia kita saat ini, maka masih ada kesempatan kita
untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail, membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat seorang hamba yang melakukan maksiat dan dosa di siang hari. Begitupun wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar, Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga terbit matahari dari arah barat. Artinya, selama kita masih mau bertobat kepada Allah, selama nyawa masih dikandung badan, maka sebesar apapun dosa yang kita miliki, dengan bisikan-bisikan setan yang senantiasa memprovokasi kita, maka segeralah kita bertobat kepada Allah agar tidak mengalami penyesalan yang tidak berguna nantinya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kasih sayang Allah saja begitu besar ketimbang kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya, maka ini harus betul-betul kita manfaatkan, dan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita dan bertobat kepadanya, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله